Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai satu hal yang kita semua tidak mungkin bisa menghindarinya. Seberapapun kuatnya kita, seberapapun kayanya kita, bahkan seberapapun teguhnya agama yang kita anut, tidak akan terlepas dari satu hal ini. Datangnya tidak kita inginkan, perginya pun kita tidak tahu kapan. Tanpa membedakan agama, suku, keturunan, warna kulit, dan lain sebagainya. Semuanya akan merasakan hal ini, yakni ujian kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, baik sulit dalam perekonomian, sulit dalam jodoh, rezeki, atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Dikala kita sedang diberikan ujian kesulitan, kebanyakan yang muncul di pikiran kita adalah rasa kecewa dan mengeluh. Seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita ini ujian yang sangat berat. Seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi pada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwasanya Tuhan tidak adil kepada kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini, karena mungkin kelakuannya yang lebih buruk daripada kita, atau mungkin kita menganggap perbuatannya yang lebih tercela daripada kita. Akan tetapi, kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain yang seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini malah terlihat hidupnya cukup enak? Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi mulailah bertanya pada diri kita, kenapa ujian ini diberikan kepada kita? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Kedua pertanyaan tersebut akan mengubah cara pandang kita ketika ujian kesulitan datang kepada kita, dan merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurai kesulitan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapat, yakni bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya. Sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila kita belum cukup paham untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dan satu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita ujian kesulitan. Lalu, apa 4 hal dan satu rahasianya tersebut? Yang pertama adalah tetap bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Seperti yang kami katakan di awal, saat kita mendapatkan ujian kesulitan itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar, memperbanyak istighfar, berdoa, supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian kesulitan. Lalu kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar, dan berusaha, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan itu, artinya kita akan jauh lebih terpandang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami berikan gambaran yang mungkin bisa membuka fikiran dari kita semuanya. Dulu waktu kita masih sekolah, tentu kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru pengajar. Dan untuk mendapatkan perhatian dari guru yang kita inginkan, kita harus mampu menyelesaikan tugas dan juga aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Apabila kita menyelesaikan tugas dan selalu aktif menjawab pertanyaan, barulah kita akan mendapatkan perhatian dari guru tersebut. Sehingga kita akan lebih terpandang di mata banyak teman dan juga lebih terpandang di kalangan guru pengajar. Yang artinya derajat kita di mata guru pengajar akan lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain. Itu hanya sekedar contoh untuk membuka fikiran dari kita semuanya, supaya ketika ujian kesulitan sedang menghampiri kita, tidak hanya kecewa dan mengeluh saja, akan tetapi ada usaha yang kita lakukan karena kita akan mendapat imbalan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tetaplah untuk tersenyum. Banyak yang kita temui ketika ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang. Yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lemas, raut mukanya kusut lesu, banyak mengeluh, merasa tidak ada teman yang mau mengerti, dan lain sebagainya. Padahal hal tersebutlah yang akan membuat fikiran kita menjadi terkotori, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan fikiran yang kurang baik. Dan justru kesulitan malah terlihat semakin sulit dan ujian terasa semakin berat. Untuk itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah tersenyum dan bersikap seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa. Lalu bersyukurlah masih diberikan ujian kesulitan. Karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk memecahkan suatu masalah apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain. Tersenyum di saat kita tertimpa kesulitan, insya Allah kesulitan tersebut akan terasa ringan dan kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik. Sehingga penyakit yang disebabkan karena pikiran pun akan jauh dari tubuh kita. Lalu yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka dari hambanya. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, hindari rasa mengeluh atau bahkan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Karena rasa yang kita munculkan dalam pikiran maupun lisan, itulah rasa sesungguhnya yang kita alami, karena prasangka dari kita sendiri. Jadi ada satu rahasia dari kalimat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan prasangka dari hambanya, yang tidak diketahui banyak orang ketika kita sedang diberikan ujian kesulitan. Dan kita ungkap rahasianya di sini. Rahasianya adalah ketika kita diberikan ujian kesulitan, lalu kita mengeluh, kecewa, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada kita, maka itulah yang akan terjadi kepada kita. Yakni kita akan terus mendapatkan kekecewaan, kita akan terus mendapatkan keluhan dari diri kita, dan kita akan terus merasa tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena hal itulah, pemikiran-pemikiran itulah yang sebetulnya saudaraku semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa atau pemikiran kita ketika sedang mendapatkan ujian kesulitan, insya Allah akan jauh lebih manjur untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika diberikan ujian kesulitan, berdoalah yang baik, karena di saat seperti inilah kami mengatakan doa kita insya Allah jauh lebih manjur untuk dikabulkan. Berprasangka baik seperti yang bagaimana?
Setidaknya kita berdoa supaya kesulitan ini segera diberikan jalan keluar. Dan setelah mampu menyelesaikan kesulitan, kita berdoa supaya diberikan kemudahan dalam hal kerezekian, mendapatkan pasangan, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sesuai dengan keinginan kita semuanya, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan ketika kita mampu berprasangka yang baik kepada Allah di saat sedang diberikan kesulitan. Itulah satu rahasia besar yang tidak banyak diketahui ketika ujian kesulitan sedang menimpa kita. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Kalau kami mengibaratkan, tak ada satu rumah pun yang tanpa pintu. Itu artinya tidak ada satu masalah pun yang tanpa ada solusinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang diberikan ujian kesulitan. Akan tetapi justru malah kita sendirilah yang kadang menutup pintu itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terjebak dalam ruangan yang di dalamnya penuh dengan kesulitan, dan akan semakin sulit kita untuk bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya kita diminta untuk membuka diri dan mampu menerima saran dari orang lain apabila kita sedang mengalami kesulitan. Siapa tahu dari beberapa saran orang lain tersebut ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada salah seorang yang ditunjuk Allah untuk lepas dari kesulitan yang menimpa kita. Dan insya Allah, di balik kesulitan yang menimpa kita, ada kemudahan dan hikmah yang mampu kita petik dan pelajari untuk diterapkan pada kehidupan masa mendatang. Karena dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sengaja dalam ayat ini dipertegas supaya kita tidak perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika ujian kesulitan datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan ada kemudahan sesudah kita tertimpa kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah 4 hal dan rahasianya ketika kita sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap setelah mendengar video ini, kita semuanya mampu untuk mengambil sikap apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita semuanya. Dan bersyukurlah bagi saudaraku yang selama ini masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu bersyukur dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.